Perkenalkan, nama saya Sereno Keba, mahasiswa Universitas Nusa dengan NIM 180.115.0018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan. Yang pertama A, pengertian dan sumber tugas-tugas perkembangan. Menurut Robert Harvey Hurst, melalui perspektif psikososial berpendapat bahwa periode yang beragam dalam kehidupan individu menuntut untuk menuntaskan tugas-tugas perkembangan yang khusus. Tugas-tugas ini berkaitan dengan perubahan kematangan, persekolohan, pekerjaan, pengalaman beragama, dan hal lainnya sebagai persyaratan untuk pemenuhan dan kebahagiaan hidupnya. Selanjutnya, Hafikur mengartikan bahwa tugas-tugas perkembangan itu sebagai berikut. Maksudnya bahwa tugas perkembangan itu merupakan tugas individu muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas tersebut. Munculnya tugas-tugas perkembangan bersumber pada faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, kematangan fisik. Misalnya, belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki, belajar bertingkah laku bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memilih pekerjaan, memilih teman hidup. Yang keempat, tuntutan norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, dan lain-lain. B. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak 0 bulan sampai 6 bulan. Yang pertama, A. Belajar berjalan. Belajar berjalan terjadi pada usia 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan syaraf telah matang untuk belajar berjalan. Yang berikut, belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah dan pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Yang berikut, belajar buang air besar dan buang air kecil. Tugas ini dilakukan pada tempat dan waktu yang sesuai dengan norma masyarakat sebelum usia 4 tahun. Anak pada umumnya belum dapat mengatasi atau menahan mengopol karena perkembangan syaraf yang mengatur pembuangan belum sempurna. Untuk memberikan pendidikan kebersihan terhadap anak pada usia di bawah 4 tahun, cukup dengan membiasakan, yaitu setiap kali mau buang air, bawalah anak ke WC tanpa banyak memberikan penerangan kepadanya. Yang berikut, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Melalui observasi, kematangan anak dapat melihat tingkah laku, bentuk fisik, dan pakaian yang berbeda antara jenis kelamin yang satu dengan jenis kelamin yang lain. Dengan cara tersebut, anak dapat mengenal perbedaan anatomis pria dan wanita. Anak menaruh perhatian besar terhadap alat kelaminnya sendiri maupun orang lain. Agar pengenalan terhadap jenis kelamin atau seks itu berjalan normal, maka orang tua perlu memperlakukan anaknya baik dalam memberikan alat mainan, pakaian, maupun aspek lainnya. Yang berikut, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataannya sosial dan alam. Pada mulanya dunia ini bagi anak-anak merupakan suatu keadaan yang kompleks untuk membingungkan. Lama-kelamaan, anak dapat mengamati benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Perkembangan lebih lanjut, anak menemukan keteraturan dan dapat membentuk generalisasi atau kesimpulan dari berbagai benda yang pada umumnya mempunyai ciri yang sama. Anak belajar bahwa bayangan tertentu dengan suara tertentu yang nyaring memenuhi kebutuhan tersebut orang, ibu, dan ayah. Anak belajar bahwa benda-benda khusus dapat dikelompokkan dan diberi satu nama seperti kucing, ayam, kambing, burung, dan binatang lainnya. Untuk mencapai kemampuan tersebut,
mengenal pengertian-pengertian, diperlu kematangan, sistem saraf, pengalaman, dan bimbingan dari orang dewasa. Yang berikut, belajar mengadakan hubungan sosial dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Anak mengadakan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya menggunakan berbagai cara, yaitu isyarat, menirukan, dan menggunakan bahasa. Cara yang diperoleh dalam belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang lain sedikit banyaknya akan menentukan sikapnya di kemudian hari. Apakah ini bersikap bersahabat, bersikap dingin, introvert, ekstrovert, dan sebagainya. Misalnya apabila anak memperoleh pergaulan dengan orang tuanya yang menyenangkan, maka cenderung anak akan bersikap ramah dan ceria. Yang berikut, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, yang berarti mengembangkan kata hati. Anak kecil disukai oleh hedonisme, di mana kenikmatan dianggapnya baik, sedangkan penderitaan dianggapnya buruk. Hedonisme adalah aliran yang menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya bertujuan mencari kenikmatan dan kebahagiaan. Apabila anak tumbuh bertambah besar, ia harus belajar pengertian tentang baik dan buruk, benar dan salah, sebab itu sebagai makhluk sosial atau masyarakat, manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan kenikmatan sendiri saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Yang berikut, tugas-tugas yang kedua, tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah, yaitu 6 tahun sampai 12 tahun. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Melalui pertumbuhan fisik dan otak, anak belajar dan berlari semakin stabil, makin mantap, dan makin cepat. Pada masa sekolah, anak sudah sampai pada taraf penguasaan otot sehingga sudah dapat berbaris, melakukan senam pagi, dan permainan-permainan ringan seperti sepak bola, loncat tali, berenang, dan sebagainya. Yang berikut, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri. Sebagai makhluk biologis, hakikat tugas ini ialah yang pertama, mengembangkan kebiasaan untuk memelihara badan meliputi kebersihan, keselamatan diri, dan kesehatan. Yang kedua, mengembangkan sikap positif terhadap jenis kelaminnya, pria atau wanita, dan juga menerima dirinya, baik rupa wajahnya maupun postur tubuhnya secara positif. Yang berikut, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, yakni belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru serta teman-teman sebayanya. Pergaulan anak di sekolah atau teman sebayanya mungkin diwarnai perasaan senang karena secara kebetulan teman itu berbudi baik, tetapi mungkin juga diwarnai oleh perasaan tidak senang karena teman sepermainannya suka mengganggu atau nakal. Belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Apabila kita telah melihat sesuatu, mendengar, mengecap, mencium, dan mengalami, tinggallah sesuatu ingatan pada kita. Ingatan mengenai pengetahuan yang telah lalu, itu disebut konsep tanggapan. Demikian kita mempunyai tanggapan tentang ayah, ibu, rumah, pakaian, buku, sekolah, dan juga mengenai gerak-gerik yang dilakukan seperti berbicara, berjalan, berenang, dan lain-lain. Bertambahnya pengalaman dan menambah perbedaan pengharapan konsep pada anak. Tak perlu diuraikan lagi bahwa dalam kehidupan sangat banyak konsep yang dibutuhkan. Semakin bertambah pengetahuan, semakin bertambah pula konsep yang diperoleh anak tersebut. Tugas sekolah itu menanamkan konsep-konsep yang jelas dan benar. Konsep meliputi kaidah atau ajaran agama atau moral, ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan sebagainya. Untuk mengembangkan tugas perkembangan anak ini, maka guru dalam mendidik mengajar di sekolah sebaiknya memberikan bimbingan kepada anak untuk banyak melihat, mendengar, dan mengalami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang bermanfaat untuk peningkatan ilmu dan kehidupan masyarakat. Dan juga banyak membaca buku atau media cetak lainnya. Semakin dipahami konsep-konsep tersebut, semakin mudah
untuk memperbincangkannya dan semakin mudah pula bagi untuk anak untuk menggunakannya pada waktu berpikir. Yang berikut, mengembangkan kata hati. Hakikat tugas ini ialah mengembangkan sikap dan perasaan yang berhubungan dengan norma-norma agama. Hal ini menyangkut penerimaan dan penghargaan terhadap peraturan agama atau moral, disertai dengan perasaan senang atau melakukan atau tidak melakukannya. Tugas perkembangan ini berhubungan dengan masalah benar salah, boleh tidak, boleh, seperti jujur itu baik, bohong itu buruk, dan sebagainya. Yang berikut, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Hakikat tugas ini ialah untuk dapat menjadi orang yang berdiri sendiri. Yang berikut, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Hakikat tugas ini ialah mengembangkan sikap sosial yang demokratis dan menghargai hak orang lain. Umpamanya, mengembangkan sikap tolong-menolong, tentang rasa, mau bekerja sama dengan orang lain, toleransi terhadap pendapat orang lain, menghargai hak orang lain. Baik, itu adalah sedikit hasil penjelasan tentang tugas-tugas perkembangan. Sekian dan terima kasih.